Selamat pagi teman-teman. Kalian pasti bingung, kok di jeruk bisa ngomong ya? Aku ini bukan jeruk biasa loh. Aku punya nama. Aku namanya Jentik. Jeruk cantik. Hehehe. Teman-teman, hari teman-teman mau ibadah ya? Udah siap belum? Udah pada mandi? Udah pada sikat gigi? Coba nih aku cium. Tunggu. Lupa, gak punya hidung. Gak bisa cium. Hihihi. Teman-teman, kalau teman-teman udah ready, aku panggilin Lasa Wan-Wan ya. Aku gak bisa pimpin pujian soalnya. Biar Lasa Wan-Wan aja yang pimpin. Suaraku cempreng, nanti teman-teman pusing. Siap ya? Kita mulai ibadah ya. Selamat beribadah. Iya lupa. Lasa Wan-Wannya belum dipanggil. Panggil Lasa Wan-Wan dulu ya. Lasa Wan-Wan. Iya Jentik, ini aku dateng. Hai adik-adik. Wah, ketemu lagi ya. Wih, udah pada cantik-cantik nih. Udah pada ganteng-ganteng. Pasti udah siap beribadah ya. Wah, mantap nih adik-adik. Adik-adik, tadi udah ketemu ya sama si Jentik, si jeruk cantik itu. Jeruk yang bisa ngomong. Udah ketemu ya? Udah kenalan kan? Iya, si Jentik aja tadi juga udah siap loh untuk beribadah. Nah, adik-adik juga udah siap kan untuk beribadah? Wah, adik-adik, kita harus bersyukur ya. Karena Tuhan sudah mengundang kita untuk kita boleh beribadah. Wah, aku senang banget bisa beribadah. Adik-adik senang juga kan? Nah adik-adik, oleh sebab itu aku mau ajak adik-adik untuk kita boleh bangkit berdiri.
kita mau mendengarkan ayat Alkitab yang diambil dari Mazmur 100 ayat 1-2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, yuk adik-adik, kita mau nyanyikan lagu bersuka. Kita mau bersuka karena Tuhan sudah mengundang kita untuk beribadah. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini, bersuka. Pakai gerakan ya adik-adik, kita mau bersuka, memuji nama Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersukacitalah. Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka. Dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersukacitalah. Iya, senang ya adik-adik karena Tuhan sudah mengundang kita untuk beribadah. Nah adik-adik, sekarang kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kita sehingga kita bisa bangun pagi, kita bisa beribadah pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau ibadah. Tuhan tolong pimpin ya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Supaya kami dapat beribadah dengan baik. Dan kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, dengan tetap bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini ya. Semangat kita nyanyikan lagu ini, Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup.
Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kita. Nah, adik-adik boleh duduk. Adik-adik tahu kan bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan. Tuhan itu sayang sekali sama kita. Tuhan selalu memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, memelihara. Pokoknya semuanya Tuhan lakukan buat kita. Bahkan Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Wah, adik-adik bersyukur ya karena Tuhan begitu sayang sama kita. Kita harus terus memuji nama Tuhan, bersyukur karena Tuhan begitu baik sama kita. Nah, yuk sama-sama kita mau nyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Kita mau puji Tuhan kita. Kita nyanyikan lagu ini ya sama-sama, Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus Kekasih Jiwaku. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yesus Kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang-sayang, sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Iya, puji Tuhan ya adik-adik, karena kita disayang Tuhan. Nah adik-adik, aku mau nanya nih. Adik-adik tahu kan ada virus yang bikin
banyak orang sakit. Virus apa ya? Kita lagi berperang nih melawan virus ini. Apa-apa? Virus apa? Oh iya, bener. Virus COVID-19. Waduh, virus ini adik-adik kalau dengar-dengar bikin sedih ya, bikin sebel juga. Karena kita jadi gak bisa kemana-mana. Terus bikin pusing. Habisnya ini virus bikin kita jadi lemas, bisa bikin manusia jadi sakit, gak berdaya. Adik-adik kalau mendengar ini sedih ya. Tapi adik-adik kita harus ingat, meskipun virus ini jahat, tapi kita punya Tuhan, Allah Bapa kita, Yesus Kristus. Dia yang begitu hebat, sangat berkuasa. Karena Yesus yang selalu menjaga kita, melindungi kita, memelihara kita. Yesus setia dalam menjaga kita. Meski kita dalam kondisi yang sedih, lagi sakit, lagi marah, lagi seneng. Semua kondisi, semuanya Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu menjaga kita, menghibur kita. Pokoknya dalam segala kondisi Tuhan beserta dengan kita. Nah adik-adik, seperti lagu ini nih. Ada satu sobatku yang setia. Nah lagu ini adik-adik, kiranya lagu ini bisa mengingatkan kita ya. Untuk kita selalu bersandar sama Tuhan. Kita punya Tuhan, jadi gak perlu takut lagi ya sama virus itu. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagu ini, Ada Satu Sobatku. Kiranya lagu ini bisa mengingatkan kita ya. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dia Yesus yang selalu menghibur kita, melindungi kita dan menjaga kita.
kita. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh persiapkan persembahan. Nanti persembahannya dititipin ke papi dan mami yang akan mentransfer ke rekening gereja. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih, ada satu lagu yang jadi theme songnya kita. Nah, lagu itu adalah God is so good atau Allah itu baik. Nah, adik-adik, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan sebelum-sebelumnya, yang menyatakan bahwa Yesus begitu sayang sama kita. Yesus selalu setia dalam menjaga kita, melindungi kita, menghibur kita. Pokoknya Tuhan itu selalu ada di buat kita. Nah, Allah itu begitu baik ya adik-adik sama kita. Jadi, Lause berharap adik-adik selalu ingat bahwa kita selalu memiliki Yesus, Allah kita yang selalu beserta dengan kita. Yuk sama-sama adik-adik kita menyanyikan lagu ini, Allah itu baik. Biarlah lagu ini mengingatkan kita selalu ya adik-adik, bahwa Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Iya, Allah begitu baik ya untuk kita. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Kristanti. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di sekolah minggu online GKBJ sama Nudi. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya, sudah bersuka cita untuk Tuhan. Nah sekarang tiba waktunya kita akan berdoa dan kita mau bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya semuanya yuk. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami memuji Tuhan, dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong mampukan kami untuk kami bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah itu mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum Lause cerita, Lause mau tanya, siapa di sini yang kalau pas lagi jam sekolah, lagi diajar sama gurunya, sama Lausenya, terus malah bawaannya ngantuk, terus pengennya tidur. Tidur. Pas sekolah sampai ngorok. Ada nggak adik-adik? Atau pas waktu disuruh mama buat kerjain PR malah lebih pilih untuk tidur. Mama, aku nggak mau, aku mau tidur aja. Sebentar-sebentar ngantuk, sedikit-sedikit ngantuk lagi, dan tertidur lagi. Adik-adik ada yang seperti itu? Nah, kali ini Lause akan cerita tentang tentara-tentara yang
suka tidur. Tukang tidur adik-adik. Disuruh jaga rajanya, malah dia tertidur terus. Dia tertidur pulas. Ceritanya itu ada di dalam Alkitab. Siapa di sini yang punya Alkitab di rumah? Angkat tangan. Nah, betul sekali adik-adik, ceritanya ini di dalam Alkitab, yaitu terdapat di dalam 1 Samuel pasal 26. Nah, adik-adik, coba kalau yang belum bisa buka Alkitab sendiri, minta tolong mami papinya ya buat membukakan Alkitabnya dari 1 Samuel pasal yang ke-26. Nah, ceritanya begini adik-adik. Datanglah seorang Zif kepada Saul di Gebea. Lalu orang itu berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu adik-adik, berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan tiba 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara. Sedangkan Daud yang tinggal di padang gurun, ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruh nyala pengintai-pengintai. Maka diketahuinya lah bahwa Saul itu benar-benar datang untuk mengikuti Daud. Lalu berkemaslah Daud dan sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedangkan rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek. Ahimelek itu adalah orang Het ya adik-adik. Dan kepada Abisai anak Seruya, saudara Yoab. Terus dia bilang begini, di antara kalian berdua, siapa yang mau turun bersama-sama dengan aku kepada Saul di tempat perkemahannya itu? Lalu adik-adik, Abisai menjawab, aku turun bersama-sama dengan engkau ya, aku mau turun ke sana. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan di sana tampaklah ada Saul sedang berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan. Lalu adik-adik tahu nggak, ada tombaknya terpancung di tanah, yaitu di sebelah kepalanya. Lalu Abisai berkata kepada Daud, Daud, hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang izinkan aku ya buat menancapkan tombak ini 1 tikaman aja ke Raja Saul itu. Gak usah 2 kali, cukup sekali aja. Pasti dia sudah mati karena dia sedang tertidur pulas. Nah adik-adik tahu tidak? Tetapi Daud itu gak mau seperti yang dipikirkan oleh Abisai. Lalu Daud pun berkata begini adik-adik, jangan musnahkan dia Abisai, jangan. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan? Sekarang kita gak bisa membunuh dia dan kita nggak bisa terbebas dari hukuman kalau kita membunuh dia, Raja Saul ini yang sudah dipilih oleh Tuhan. Lalu Daud pun berkata lagi adik-adik, demi Tuhan yang hidup, pasti Tuhan nanti akan membunuh dia. Entah karena ajalnya dan dia mati, atau entah karena ia pergi berperang dan akan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan diri daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi Abisai. Lalu adik-adik, Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Raja Saul.
Lalu Daud dan Abisai pun pergi. Tidak ada orang satupun yang melihatnya dan tidak ada orang satupun yang mengetahuinya. Gak ada loh adik-adik yang terbangun. Semua tentara-tentara dari Raja Saul yang seharusnya menjaga Raja Saul waktu sedang tidur, tetapi mereka juga semua ikut tertidur nyenyak. Aduh, gimana sih ini tentara-tentara ya? Nah, lalu setelah itu Daud sampai ke seberang. Lalu berdirilah Daud jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang jauh di antara Daud dan para pasukan dari pasukan Raja Saul. Dan berserulah Daud kepada tentara dan kepada Abner itu, si penjaganya Raja Saul. "Hei Abner, tidakkah engkau menjawab?" Aduh, adik-adik, Abner pun terbangun. Hah? Abner kaget. Lalu Daud pun berkata, "Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu." Maka si Abner pun menjawab, "Hoi, siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?" Saul pun mengenal itu adalah suara Daud. Lalu Saul pun berkata, "Suaramu kah itu Daud?" "Iya, tuanku raja, ini suaraku, Daud." Berkatalah Daud kepada Raja Saul, "Mengapa pula tuanku mengejar hambamu ini? Apa yang telah kuperbuat, tuanku raja? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu tuanku raja mengejar-ngejar hambamu ini." Saul sadar bahwa saat itu juga sebenarnya Daud itu bisa membunuh Raja Saul, tetapi hal itu tidak dilakukannya meskipun Raja Saul sudah jahat kepada Daud ya adik-adik. Berulang-ulang kali Raja Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuh Daud karena Raja Saul iri kepada Daud ya adik-adik, karena rakyat lebih mencintai Daud daripada Raja Saul. Yang waktu itu Daud bisa memenangkan peperangan, membunuh berlaksa-laksa tentara musuh, tetapi Raja Saul itu hanya sedikit, hanya beribu-ribu. Nah, jadinya Raja Saul itu iri kepada Daud ya adik-adik dan berusaha untuk membunuh Daud. Nah, tetapi Daud tidak melakukan hal yang jahat kepada Raja Saul. Tuhan melindungi Daud dari kejaran Raja Saul. Nah, itu adik-adik ceritanya bahwa Raja Saul berjanji tidak akan berusaha membunuh Daud ya adik-adik. Nah, itulah bukti bahwa Allah itu melindungi Daud ya adik-adik meskipun sudah berulang-ulang kali mau dibunuh sama Raja Saul. Nah, adik-adik, begitu juga Allah Tuhan itu juga mampu untuk melindungi kita semua. Nah, adik-adik, sekarang itu banyak sekali virus di luar sana. Tapi adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Allah kita itu sanggup untuk melindungi kita semua, sanggup untuk menjaga kita semua. Tuhan juga sanggup untuk memberkati kita seperti yang terdapat di dalam Mazmur pasal 23. Ia itu seperti gembala yang membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Tuhan sanggup memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Selain dari melindungi kita ya adik-adik, Tuhan sanggup melindungi papa mama kita. Waktu papa mama bekerja, waktu papa mama keluar rumah, Tuhan juga sanggup untuk melindungi Koko dan Cece kita, adik-adik kita.
semua orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai, Tuhan sanggup untuk melindungi mereka semua. Nah, kita bersyukur ya adik-adik kalau kita mempunyai Tuhan Allah yang sanggup untuk melindungi kita semua dari berbagai bahaya, bahkan virus-virus yang sekarang sangat jahat, bisa membuat orang sakit, bisa membuat orang meninggal. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Ulangi ya adik-adik. Mazmur 86 ayat 5a. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Mazmur 86 ayat 5a. Nah, adik-adik, untuk yang masih baby, nanti mami papinya minta tolong untuk terus mengucapkannya ya bersama bibinya. Terus untuk adik-adik yang sudah bisa menghafalkan ayat hafalan ini, Lause berharap adik-adik bisa memvideokannya lalu minta tolong papi mami untuk mengirimkan ke lause-lause di kelas masing-masing ya, biar lause-lausenya bisa kirim, nanti bisa ditayangkan. Nah, itu adik-adik firman Tuhan kita pada hari ini. Yuk adik-adik, sekarang kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan dan kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang kami terima hari ini. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang sanggup untuk melindungi kami semua. Papa mama kami juga, Koko Cece, dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, tolong mampukan kami agar kami terus bisa melakukan firman-Mu ini untuk bersyukur mempunyai Allah yang melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.